yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Ya. Dan teman-teman udah fix ya, sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Sebelum pilkada kemarin, kita dibuat geger dengan cerita sebelum tidur. Dongeng dari seorang sekjen partai besar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Bapak Hasto Kristianto yang mendongeng sebuah cerita yang begitu menggelegar. Semua orang dibuat kaget. Dia menuduh dia akan ditersangkakan oleh Jokowi. Dia menuduh Jokowi itu dibackingi sama polisi. Dia menuduh bahwa Anies Baswedan dengan segala nasib apesnya di event politik 2024 ini tidak lain tidak bukan karena campur tangan atau by design dari seorang Joko Widodo. Waduh, kita dibikin kaget-kaget. Tapi sayangnya Hasto menceritakan itu di depan Akbar Faisal, tuan rumah dari podcast yang dia datangi, bukan ke penegak hukum. Jadi kita sama-sama tahu ternyata ini cuma dongeng, bukan laporan yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh hukum. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik, tadi sudah saya sebut juga, Hasto Kristianto mengatakan Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Dia cuman masyarakat sipil biasa aja. Cuman kata Hasto, dia dibackingi oleh polisi. Waduh. Bahkan Hasto tidak segan-segan menyebut Kapolri sekarang, Listio Sigit, sebagai poin. Kebalik, pion dari seorang Joko Widodo. Ini kemudian dibantah oleh beberapa kalangan politik dan juga anggota dewan. Usulan dari PDIP yang kemudian meminta Kapolri atau Polri itu dipindah secara hierarkinya di bawah TNI atau Mendagri. Apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut? Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax. Informasi tanpa bukti, bersifat tuduhan. Ya kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Gitu. Justru disitulah menerobos yang namanya imunitas anggota DPR tersebut. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Saya kira belum apa-apa. DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu. Apalagi Komisi 3 atau MKD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik. Hak saya untuk melakukan itu.
Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena parcok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Sekarang Deddy Sitorus bersembunyi di balik podcast bocor halus Tempo. Ini sebenarnya boleh-boleh saja sih, koar-koar bercerita, mendongeng, apa istilahnya ya, mengarang bebas, monggo. Tapi kemudian ketika itu sudah masuk ke wilayah di mana apa yang Anda katakan harus Anda pertanggungjawabkan, maka bukti dari apa yang Anda tuduhkan menjadi sangat penting untuk kemudian juga dihadirkan ketika Anda mengatakan itu. Sebenarnya publik menunggu-nunggu. Bagaimana Hasto begitu berani menyebutkan Jokowi mengkriminalisasi Anies. Kemudian menyebut dengan gamblang nama Listio Sigit, Kapolri sekarang, adalah pion dari seorang Joko Widodo. Wah, ini tuduhan yang sangat serius teman-teman. Itu institusi negara yang kemudian disebut Hasto disetir oleh satu orang yang bahkan sekarang bukan pejabat apapun. Ya kan? Ini tuduhan yang sangat serius. Makanya publik sebenarnya menunggu baik Hasto Kristianto, Deddy Sitorus atau siapapun orang yang ada di PDIP membuktikan cerita mereka begitu. Nah sekarang ketika DPR memanggil orang-orang atau anggota dewan yang menyuarakan parcok-parcok ini untuk diklarifikasi di MKD, Deddy Sitorus kemudian berlindung di balik cerita atau di balik bocor halus begitu, bocor halus Tempo ya kan. Panggil dulu bocor halus, baru panggil kita. Kenapa begitu? Kenapa jadi begitu? Ngeles jadinya. Anda berarti menerima info yang setengah-setengah, bahkan Anda tidak meminta bukti dan juga klarifikasi dari info yang Anda dapat, kemudian Anda sebarkan ulang tanpa mengonfirmasi ataupun mengklarifikasi. Gampang banget. Selamat malam. Bocor halus Tempo edisi 9 November 2024 secara gamblang mengungkap peran polisi dalam Pilkada 2024 ini. Sebut saja di Sumatera Utara, di Solo, dan di Jawa Tengah. Tetapi juga terjadi di Banten, di DKI Jakarta, dan di daerah-daerah yang lain. Itu ada pola yang sama digunakan dalam Pilkada di Jawa Tengah. Betul. Dengan Pilpres ya? Pengerahan polisi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Cara-cara lama dilakukan. Pemanggilan terhadap kepala desa, intimidasi hukum, membagi sembako melalui jaringan-jaringannya, serta penggunaan infrastruktur dan fasilitas polisi secara aktif untuk pemenangan calon-calon tertentu. Nah, seluruh upaya dan aktivitas politik ilegal yang dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu dilakukan secara terang benderang. Dan ini merupakan sebuah pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Ini bukan saja pembajakan terhadap demokrasi, tetapi ini sudah pengkhianatan terhadap konsensus bernegara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, saya Julius Tiarto, anggota DPR RI, atas hasil investigasi jurnalistik ini, saya meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk pertama, dalam waktu 1x24 jam, memberikan klarifikasi tentang benar atau tidaknya hasil jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh bocor halus Tempo. Oke, dan Kapolri beserta jajaran
sudah dipanggil ke ruang dewan di Komisi 3 untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke mereka. Orang-orang PDIP menyebut mereka sebagai parcok, partai coklat begitu ya. Dan tadi kita sudah bahas ada orang-orang dari PDIP yang dipanggil di MKD, anggota-anggota dewan dari fraksi PDIP. Salah satunya di video barusan kita nonton video dari Julius Setiarto. Ini juga anggota dewan dari PDIP yang lagi-lagi seperti di Sitorus, referensi dari statement mereka adalah apa yang disampaikan di Bocor Halus Tempo. Kemudian ditambah dengan kalimat sudah gamblang, terang benderang, yang padahal tidak ada satu bukti pun yang dihadirkan untuk melandasi kata gamblang dan terang benderang. Itu ibarat kita menunjuk ke arah secara random tapi di kegelapan. Kita tidak tahu arahnya sebelah mana. Cuman kita tahu itu sedang menunjuk ke satu arah begitu. Tidak ada bukti, tidak ada satu hal yang kemudian kita masyarakat awam pun mengangguk-ngangguk, oh bener ada hal semacam itu. Dan ini sudah diklarifikasi ya di Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih pada Pak Kapolri Listio Sigit serta jajarannya, mulai dari CU di jajaran Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, dan seluruh anggota Polri karena telah mendukung, mengamankan, mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Kita tahu ya bahwa tugas pengamanan tersebut bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya kita sama-sama menyaksikan ya, pilkada bisa terlaksana dengan aman dan nyaman. Ya, sekali lagi terima kasih dan tetap semangat menjalankan tugas-tugas konstitusional Polri. Salam presisi. Oke, menarik. Ketika Hasto, Deddy Sitorus, siapa lagi, Seno PDIP. Tadi kita nonton juga satu video dari kader PDIP yang bernama Julius Setiarto yang menyebut parcok, partai coklat sebagai biang kerok dari kekalahan mereka di event pemilu kali ini. Ini diimbangi sama Habibur Rahman. Habibur Rahman justru memuja-muji kinerja dari Polri, dari polisi di event pilkada. Menurut Habibur Rahman, polisi sudah bekerja secara maksimal dan diucapkan terima kasih. Ini biar ada imbangan aja. Ketika Hasto nuduh polisi, Habibur Rahman membela. Oke, siap. Dan ketika ada rapat dengar pendapat di Komisi 3, 7 dari 8 partai yang ada di Komisi 3 setuju atau tidak setuju ya, lebih tepatnya tidak setuju dengan usulan PDIP untuk menggeser polisi atau Polri ke bawah TNI atau di bawah dari kewenangan Mendagri. Ini usul dari PDIP yang kemudian 7 dari 8 partai di Komisi 3 tidak setuju. Mereka tidak melihat ada urgensi, ada kepentingan, ada alasan yang cukup kenapa harus digeser. Karena kita sama-sama tahu justru Ibu Mega yang sudah memisahkan polisi dari TNI waktu itu. Tapi kenapa sekarang orang PDIP mau dikembalikan? Teman-teman udah fix ya, sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Oke. Bahkan di rapat dengar pendapat dengan Kapolri di Komisi 3 ini dari 7 fraksi ini memuji seperti apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman, memuji kinerja polisi di event politik tahun ini. 2024 itu sangat melelahkan. Kita belum sembuh benar dari rasa lelah di Pilpres, kita sudah dihadapkan di 27 November ada pilkada, begitu kan. Nah kali ini benar-benar dari beberapa fraksi, tentu saja selain PDIP, memuji kinerja polisi baik sekali di event politik tahun 2024 ini. Pesan lemari untuk gedung arsip agar dokumen tersusun rapi. Penjelasan Kapolri sangat komprehensif sehingga tak ada celah untuk bertanya lagi. Musim hujan tanam beluntas. Beluntas ditanam dekat Kamboja. Untuk Kapolri selamat bertugas bro. Oke. Siap implementasikan Asta Cipta. Terima kasih.
bagaimana perkembangan Polri, dan hari ini saya mengapresiasi kinerja Polri semakin hari semakin luar biasa. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya. Oke, jadi ada banyak fraksi di gedung parlemen sana ketika ada rapat dengar pendapat dengan Kapolri dan jajarannya tentang banyak hal. Dari beberapa hal yang dibahas tentu saja adalah tuduhan parcok dari orang-orang PDIP. Dan ternyata menurut Ketua Komisi 3 berikut 7 dari 8 fraksi yang ada di sana tidak sepakat nih ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Ini satu statement ya. Jadi kesimpulannya apakah ini PDIP keluar-keluar teriak-teriak karena memang mereka kalah begitu ya. Teriak karena sakit, karena kalah itu sakit bos.